Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan bahasan standar akreditasi rumah sakit tahun 2022 untuk bab tata kelola rumah sakit standar yang 3. Ini diambil dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022. Untuk standar 3 dalam tata kelola rumah sakit ini membahas tentang akuntabilitas pimpinan rumah sakit. Jadi, pimpinan rumah sakit ini menyusun misi, rencana kerja, dan kebijakan untuk memenuhi misi rumah sakit, serta merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani. Jadi ini yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pimpinan rumah sakit. Direktur melibatkan wakil direktur rumah sakit dan kepala unit dalam proses menyusun misi dan nilai yang dianut oleh rumah sakit. Jadi dalam proses penyusunan misi nilai yang dianut rumah sakit ini melibatkan jajaran wakil direktur sampai dengan kepala unit pelayanan dan unit kerja. Berdasarkan misi tersebut, kemudian pimpinan bekerja sama untuk menyusun rencana kerja atau program kerja dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan misi di rumah sakit. Apabila misi dan rencana kerja dan kebijakan telah ditetapkan oleh pemilik atau dewan pengawas, maka pimpinan bekerjasama untuk melaksanakan misi dan kebijakan yang telah ada. Direktur rumah sakit bersama para pimpinan, yang pertama itu adalah melakukan perencanaan, cakupan dan intensitas pelayanan yang akan disediakan oleh rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian direktur dan pimpinan juga meminta masukan dan partisipasi masyarakat, rumah sakit jejaring, dan fasilitas pelayanan kesehatan serta pihak lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kemudian direktur dan pimpinan rumah sakit menentukan komunitas dan populasi, mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan oleh komunitas dan merencanakan komunikasi berkelanjutan. Jadi proses penyusunan jenis pelayanan yang akan diberikan oleh rumah sakit itu ditentukan oleh proses mengidentifikasi kebutuhan pelayanan yang ada di komunitas atau populasi pasien rumah sakit. Nah, untuk jenis informasi yang disampaikan, ini meliputi informasi tentang layanan, jam kegiatan kerja, dan proses untuk mendapatkan pelayanan. Yang kedua adalah informasi tentang mutu layanan yang disediakan kepada masyarakat dan sumber rujukan yang berkaitan dengan mutu. Kita masuk pada elemen penilaiannya. Pada TKRS 3, elemen penilaian yang pertama, direktur menunjuk pimpinan rumah sakit dan kepala unit sesuai dengan kualifikasi dalam persyaratan jabatan yang telah ditetapkan beserta uraian tugasnya. Jadi kalimat kuncinya itu adalah direktur menunjuk pimpinan rumah sakit dan kepala unit, dan dalam proses penunjukan dilengkapi dengan kualifikasi dalam persyaratan jabatan. Jenis telusurnya adalah telusur regulasi. Surveyor akan mencari bukti tentang direktur yang telah menunjuk pimpinan rumah sakit dan kepala unit. Ini proses penunjukannya dilengkapi dengan kualifikasi dalam persyaratan jabatan, kemudian ditetapkan dalam uraian tugasnya. Jadi setiap pimpinan rumah sakit sampai dengan kepala unit kerja dan unit pelayanan, itu sesuai dengan kualifikasi jabatannya. Jadi kalau misalkan jabatannya kualifikasinya adalah S1, maka pejabat struktural yang bersangkutan harus sesuai dengan kualifikasinya, yaitu minimal S1 begitu. Kemudian di dalam SK penunjukannya itu juga akan dicari apakah ada uraian tugasnya. Jadi bukti dapat berupa yang pertama itu adalah SK penunjukan pimpinan rumah sakit kepada pejabat tersebut.
dilampiri kualifikasi jabatan dan uraian tugasnya. Yang kedua adalah SK penunjukan kepala unit kerja atau unit pelayanan, dilampiri kualifikasi jabatan dan uraian tugasnya. Dalam proses penunjukan kualifikasi jabatan, diharapkan atau disarankan itu konsisten. Jadi kalau semisal kepala unit itu adalah minimal itu adalah D3, maka dapat D3 semua. Atau minimal S1, maka kualifikasi jabatan, maka orang yang menduduki jabatan itu adalah S1. Karena keseragaman dan konsistensi itu adalah bagian dari penilaian di dalam akreditasi rumah sakit. Kita lanjutkan TKRS 3 untuk elemen penilaian yang kedua. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan dan memastikan kebijakan serta prosedur dilaksanakan. Jadi ini adalah kategorinya adalah telusur dokumen. Kalimat kuncinya itu adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan misi dan memastikan kebijakan dan prosedur dijalankan. Jadi surveyor akan mencari bukti bahwasanya pimpinan rumah sakit bertanggung jawab melaksanakan misi yang telah ditetapkan dan memastikan kebijakan serta prosedur dilaksanakan. Nah, bukti itu dapat berupa yang pertama itu adalah laporan kerja pimpinan rumah sakit. Di dalam laporan kerja pimpinan rumah sakit, pelaksanaan aktivitas atau pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan itu adalah bagian dari upaya untuk melaksanakan misi yang ditetapkan. Kemudian di dalam kegiatan itu merupakan bukti proses kebijakan dan prosedur itu telah dilaksanakan. Kemudian laporan kerja ini menjadi bukti yang diperlukan. Kemudian untuk kebutuhan laporan kerja di awal itu mesti dibuat dengan perencanaan. Oleh karena itu, bukti yang kedua itu adalah program kerja pimpinan rumah sakit. Kita lanjutkan pada TKRS 3 untuk elemen penilaian berikutnya. Pimpinan rumah sakit bersama dengan pimpinan unit merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani. Jadi kalimat kuncinya itu adalah merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis. Telusurnya adalah telusur dokumen, karena ini berasal dari kalimat kunci yaitu merencanakan dan menentukan. Kedua kalimat itu mengarah kepada aktivitas. Jadi surveyor akan mencari bukti pimpinan rumah sakit bersama dengan pimpinan unit merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani di rumah sakit. Bukti tersebut dapat berupa rapat tentang penentuan jenis pelayanan klinis. Rapat itu ada undangan, ada materi, absensi, dan notulensi. Kemudian yang kedua itu adalah rencana strategis rumah sakit. Ini untuk memastikan jenis pelayanan klinis yang dibahas adalah perencanaan jangka panjang dari pengembangan rumah sakit. Kita masuk pada elemen penilaian yang keempat, rumah sakit memberikan informasi tentang pelayanan yang disediakan kepada tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan, fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar rumah sakit, dan terdapat proses untuk menerima masukan. Jadi kalimat kuncinya itu adalah menyediakan informasi pelayanan kepada tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pada saat yang bersamaan ada proses untuk menerima masukan. Telusurnya adalah telusur dokumen. Jadi surveyor akan mencari bukti rumah sakit memberikan informasi tentang pelayanan yang disediakan kepada tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan, fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar rumah sakit. Yang kedua, surveyor akan mencari bukti rumah sakit memiliki proses untuk menerima masukan bagi peningkatan pelayanan. Bukti itu dapat berupa tentang informasi ini dibuktikan dengan profil rumah sakit.
Nah, profil rumah sakit itu tentang sistematika apa yang ada di dalam profil rumah sakit itu sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021. Kemudian yang kedua itu adalah tanda bukti bahwasanya tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, vaskes di sekitar rumah sakit menerima profil tersebut atau mendapatkan informasi profil tersebut. Jikalau informasi tentang profil tersebut diberikan secara tertulis, maka harus ada bukti bahwasanya memang telah dilakukan pengiriman dan penerimaan. Kalau misalkan bukti tersebut dalam bentuk rapat atau sosialisasi, maka dibuktikan dengan adanya undangan materi absensi dan notulensi berkaitan dengan kegiatan sosialisasi tentang informasi pelayanan. Kemudian model pemberian informasi selain itu bisa juga menggunakan website, flyer, leaflet, dan brosur. Nah, untuk bukti menerima masukan bagi peningkatan pelayanan ini dapat berupa rapat tentang saran dan masukan bagi peningkatan pelayanan di rumah sakit. Kita masuk pada TKRS 3.1. Pimpinan rumah sakit memastikan komunikasi yang efektif telah dilaksanakan secara menyeluruh di rumah sakit. Tanggung jawab pimpinan rumah sakit untuk komunikasi efektif itu ada 6 komunikasi efektif di rumah sakit. Yang pertama adalah komunikasi antara para profesional pemberi asuhan atau PPA. Kemudian yang kedua adalah komunikasi antar unit dengan unit baik pelayanan maupun penunjang. Kemudian komunikasi antar profesional pemberi asuhan dengan kelompok non-profesional. Kemudian antara profesional pemberi asuhan dengan manajemen, antara profesional pemberi asuhan dengan pasien dan keluarga, serta antara profesional pemberi asuhan dengan organisasi di luar rumah sakit, misalkan organisasi profesi. Nah, pengaturan komunikasi pimpinan rumah sakit ini dapat berupa nomor 1, mengatur parameter komunikasi efektif. Jadi mengatur persyaratan komunikasi secara efektif di rumah sakit. Kemudian yang kedua, itu komunikasi efektif itu menyangkut misi, rencana strategis, dan informasi-informasi di rumah sakit. Yang ketiga, itu tentang keakuratan. Jadi pimpinan rumah sakit harus memperhatikan keakuratan dan ketepatan waktu dalam pemberian informasi dan pelaksanaan komunikasi di dalam rumah sakit. Dan yang terakhir, pimpinan rumah sakit menetapkan tim atau unit yang menerapkan mekanisme pemberian informasi dan komunikasi. Unit yang dimaksud itu bisa tim PKRS ya, ataupun tim yang lain yang memiliki tupoksi sama dengan PKRS. Untuk elemen penilaiannya dari 3.1, yang pertama adalah pimpinan rumah sakit memastikan bahwa terdapat proses untuk menyampaikan informasi dalam lingkungan rumah sakit secara akurat dan tepat waktu. Jadi kalimat kuncinya adalah memastikan terdapat proses untuk menyampaikan informasi dan informasi tersebut akurat dan tepat waktu. Telusurnya adalah telusur dokumen. Jadi surveyor akan mencari bukti pimpinan rumah sakit telah memastikan bahwa terdapat proses untuk menyampaikan informasi di dalam rumah sakit secara akurat dan tepat waktu. Bukti itu dapat berupa yang pertama itu adalah laporan evaluasi tentang penyampaian informasi dalam lingkungan rumah sakit secara akurat dan tepat waktu. Laporan evaluasi ini biasanya dibuat setiap 3 bulan sekali oleh tim PKRS. Kemudian rapat undangan materi absensi dan notulensi tentang evaluasi laporan tentang penyampaian informasi dalam lingkungan rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah regulasi tentang penyampaian informasi dalam lingkungan rumah sakit secara akurat dan tepat waktu. Rapat tentang evaluasi penyampaian informasi ini ada variabel yang harus masuk di dalamnya, yaitu variabel apakah informasi yang diberikan itu akurat dan tepat waktu. Misalkan di regulasi penyampaian informasi, informasi tentang laporan
laporan kunjungan pasien itu diberikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, salah satu materi kajian yang ada di rapat itu, apakah memang pemberian informasi tentang kunjungan pasien itu diberikan kepada unit kerja atau seluruh unsur di dalam komunikasi efektif itu tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Itu adalah sebuah evaluasi untuk kita menyimpulkan apakah memang informasi yang disampaikan itu adalah tepat waktu. Yang kedua, informasi itu yang disampaikan itu harus akurat. Artinya informasi itu berangkat dari pengambilan data. Misalkan pengambilan data menggunakan sistem informasi rumah sakit itu adalah akurat. Kemudian pengambilan data yang kemudian itu diambil dari data atau dokumen rekamedik itu adalah masuk kategori akurat. Sehingga akurasi informasi itu adalah masuk di dalam materi laporan evaluasi. Kita masuk pada elemen penilaian yang kedua dari TKRS 3.1. Pimpinan rumah sakit memastikan bahwa komunikasi yang efektif antara unit klinis dan non-klinis, antara PPA dengan manajemen, antara PPA dengan pasien, serta antara staf itu dilakukan. Jadi kalimat kuncinya itu memastikan bahwasanya komunikasi itu efektif. Telusurnya ini adalah telusur dokumen. Surveyor akan mencari bukti tentang pimpinan rumah sakit telah memastikan bahwasanya komunikasi itu efektif. Nah, ketika ditemukan bukti, surveyor itu akan melakukan cross check dengan wawancara kepada pihak-pihak yang berkomunikasi. Apakah memang sudah dirasakan itu efektif model komunikasi yang dipastikan oleh pimpinan rumah sakit. Jadi ini dimungkinkan ada proses wawancara untuk melakukan cross check. Bukti dari yang diharapkan, yang pertama itu nomor satu itu adalah penetapan unit pengelola komunikasi efektif. Unit pengelola komunikasi efektif salah satunya adalah tim PKRS. Yang kedua adalah laporan kerja unit pengelola komunikasi yang efektif. Laporan kerja ini bisa setiap bulan atau triwulan, tergantung kebijakan rumah sakit. Nah, di dalam laporan kerja unit pengelola rumah sakit itu ada kesimpulan tentang seberapa efektif komunikasi yang ada di rumah sakit. Yang ketiga itu adalah rapat pembahasan tentang evaluasi laporan kerja unit pengelola komunikasi yang efektif dan regulasi tentang komunikasi efektif di rumah sakit. Kita masuk pada elemen penilaian selanjutnya dari TKRS 3.1, yaitu pimpinan rumah sakit telah mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, rencana strategis, dan kebijakan rumah sakit kepada semua staf. Jadi kalimat kuncinya itu adalah telah mengkomunikasikan. Jadi pimpinan rumah sakit telah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan apa? Visi, misi, tujuan, renstra, dan kebijakan rumah sakit. Jadi telusurnya ini adalah telusur dokumen, dan bila kita lihat kalimat kuncinya telah mengkomunikasikan, dimungkinkan ada telusur yang kedua, yaitu telusur wawancara untuk melakukan cross check. Surveyor akan mencari bukti pimpinan rumah sakit telah mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, rencana strategis, dan kebijakan kepada semua staf. Buktinya itu dapat berupa rapat, ya, rapat tentang sosialisasi visi, misi, tujuan, renstra, dan kebijakan rumah sakit. Nah, ini rapat ini rekam jejaknya itu adalah 12 bulan untuk akreditasi ulang atau rumah sakit yang pernah melakukan akreditasi, atau 3 bulan untuk rumah sakit yang masih akreditasi pertama kali. Sosialisasi visi, misi, tujuan, rencana strategis, dan kebijakan rumah sakit dapat pula menggunakan media komunikasi internal, misalkan surat edaran, brosur, poster, dan lain sebagainya. Dan dokumen bukti ini mesti dilampirkan pada saat pembahasan tentang TKRS 3.1 elemen penilaian yang ketiga.
Jadi, demikian, penjelasan tentang, eee, bab TKRS untuk standar 3. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.